dibukakan hatinya oleh Allah, ya, yang bisa membuka hatinya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kefahaman, pengetahuan langit. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong pelajaran ini tidak boleh main-main, karena ini pelajaran sudah masuk ke dunia kedalaman, sudah masuk ke rohaniyah yang sangat dalam, yang bisa insya Allah tidak dibuka di majelis-majelis manapun. Tolong pahami betul, pakai hati, mulai sekarang pakai hati, ya. Karena sebenarnya saya nulis kayak gini pun juga nggak kuat. Jadi menulis saja itu sebenarnya nggak kuat. Menulis saja itu nggak kuat. Ini cuma hanya beberapa slide, paling hanya 5. Tapi luar biasa. Saya membuat gini bisa berbesmili dan nggak selesai-selesai. Menulis itu nggak selesai-selesai. Karena begitu saya nulis satu kemana-mana, menulis satu kemana-mana. Akhirnya saya memberanikan diri memanggil panjenengan semua untuk hadir. Ini artinya adalah tidak direncanakan. Sesuatu yang datangnya dari Allah tidak perlu direncanakan, spontanitas. Insya Allah, maka kalau panjenengan ini datang ke sini dan bisa mendengar, you are chosen, you are chosen. Anda adalah yang terpilih. Bihaqil Fatihah. Yang dikatakan soulnya selalu haji, jiwanya selalu haji, itu nanti yang begini. Ini yang nanti panjenengan, sebenarnya orang spiritual itu hanya stay at home all the time. Stay at home all the time, but stay in one place all the time, but he or she can go anywhere. Ini, itu namanya spiritualis sejati. Orang spiritual itu tidak perlu kemana-mana, just stay in a one place, but he can go anywhere, at any time, bisa kemanapun, kapanpun, dan di mana saja. Lanjut, Om. Mudah-mudahan kuat ya. Ini kunci mati sakjroning urip. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum bi anna lahumul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kenapa mati sakjroning urip? Death before death. Kematian sebelum kematian sebenarnya. Kenapa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kalau nanti tak buka, panjenengan hatinya harus siap. Ini surat kunci matinya sakjroning urip, bahwa semua orang itu sebenarnya harus begini. Ini Quran. Saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, ini Quran. Yang namanya Quran itu hak. Itu artinya sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah sudah telah membeli anfusahum, diri, wa amwalahum, harta, dan ditukarkan dengan jannah. Jadi sebenarnya panjenengan semua dilahirkan sudah dibeli Allah, diri maupun harta panjenengan. Jadi kita tuh tidak punya apa-apa karena sudah dibeli. Yang mau dibeli janji Allah, yang mau dibeli maka
maka dijanjikan jannah. Jadi begitu akan dilahirkan, sudah ada transaksi jual beli antara makhluk dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq membeli diri dan harta panjenengan, dan Al-Khaliqnya membayar dengan jannah. Maka ketika panjenengan hidup, kalau tidak ikut spiritual, itu luar biasa tidak terpilih. Maka kalau ikut spiritual ini tujuan utamanya adalah mati sebelum mati. Panjenengan semua ini badannya, diri panjenengan mas, Allahu Akbar. Saya ngerasa ini dedek loh. Ini gini Bu, diri ini semua ini diri. Ini semua ini diri ini semua. Kalau cuma dibunuh biarkan. Kita sudah nggak punya diri, kita sudah nggak punya badan, kita sudah nggak punya anggota badan. Toh kalau mati dikubur ditendang-tendang, dimasukkan tanah, diinjek-injek. Ini sudah nggak ada artinya. Oleh Allah sudah dibeli. Ini menjadi berarti kalau karena ada soulnya, kalau karena ada hunya yang hidup, karena ada rohnya. Ketika rohnya sudah diambil, jiwanya, rohnya sudah kembali ke roh, jiwanya sudah diambil, ini tidak ada artinya. Badan kita sudah nggak ada artinya. Maka mulai sekarang badan kita ini sudah nggak ada artinya. Itu namanya mati sajroning urip. Dikamplengi, dibunuh, maka sahabat-sahabat Kanjeng Nabi diapa-apain, ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Karena sudah dibeli Allah. Diambil oleh orang, disakiti oleh orang, ya terserah, Allah yang marah. Maka ini kalau diapa-apakan yang marah Allah. Kalau panjenengan ini sudah mati sajroning urip, ketika badan-badan Anda disakiti oleh orang, yang marah adalah yang Sang Khaliq. Karena sudah dibeli. Jadi apalagi cuma dibunuh. Yang dibeli itu dirinya. Diri itu adalah badan jasmani sama dalemannya sudah dibeli. Diri itu ya badan rohani dan jiwanya. Jadi maka kita itu kalau berjuang harus dengan diri dan harta. Terus yang dibeli oleh Allah itu harta. Jadi yang sekarang masih makmur punya harta, jangan bersombong diri, karena harta juga sudah dibeli. Kalau panjenengan semua hartanya juga sudah dibeli. Harta itu ya termasuk jabatan. Harta itu ya termasuk keluarga, anak. Harta yang terdekat itu adalah keluarga dan anak, istri, itu harta. Hartanya kita semua sudah dibeli oleh Allah. Kalau diminta oleh Allah jangan terlalu bersedih. Bersedih secukupnya. Makanya kalau dipanggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan marah, jangan menangis yang tidak kunjung berhenti. Karena sebenarnya sejatinya kita sudah dibeli oleh Allah. Kalau kita ikhlas sudah dibeli oleh Allah, bi annallahumul jannah, diganti oleh jannah. Wes yang ikhlas. Nek duit nek bisa neng cedek aja lebih terus. Nanti saya buka. Yang namanya diri dan jiwa itu panjenengan harus bagaimana? Ini mati sajroning urip. Makanya kalau nanti akan membaca ini sudah ngetek a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kunci ngetek. Kunci kosong itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan tidak ada daya, harus berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena setan itu selalu menggoda kita. Godaan setan itu melalui depan sama belakang, atas, semua kena kecuali atas dan bawah. Dalam keadaan posisi sujud syukur, kepala tidak, depan belakang kanan kiri kena godaan. Godaan setan adalah seperti gempa bumi. Ketika kita tidak bisa merasakan tapi begitu menggoncangkan, itu godaan setan. Karena berupa bisikan,
bisikannya langsung masuk ke titik darah. Yang ditembak di sini punduk, kalau di bahasa spiritual namanya modula oblongata, dan 11 titik yang ada di dada. Yang Nabi Yusuf kena bintang semua, semuanya sudah sujud hingga akhirnya beliau menjadi orang yang terpilih. Dada juga kena, makanya ada Beckham Jibril. Kenapa saya kasih nama Beckham Jibril? Karena yang memberitahukan pengetahuan tentang bekam itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Kenapa harus dibekam? Karena mengambil darah kotor, yang sejatinya mengambil darah yang telah terkontaminasi bisikan setan. Jadi waktu bekam itu sebenarnya mengambil darah kotor, tapi darah kotor dalam tanda kutip di lingkungan kita adalah darah yang terkontaminasi bisikan setan. Jadi kita harus rutin bekam, harus rutin. Kalau harus diambil. Makanya ketika diambil subhanalladzi biadihi, ya, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Biar darahnya diambil sampai subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sahabat-sahabat semua, ini mati sakjroning urip. Innallaha, yuk kita baca bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi nanti kalau kita bermeditasi, kita akan duduk diam, kita akan menghancurkan segala ego, mati sakjroning urip. Yang perlu dipahami dulu, jadi belajar itu pakai proses. Jangan percaya langsung dibuka panjenengan titis bisa melihat sesuatu. Yang melihat sesuatu pakai mata itu hanya ilusi. Yang betul adalah yang melihat dengan mata hati. Kalau pakai mata hati itu tidak ilusi, tapi kalau pakai mata fisikal itu ilusi. Ini nanti yang dibuka adalah mata hati, tapi ini adalah nanti jiwanya akan keluar menyelimuti tubuh, karena memang harus begitu, spiritual harus begitu. Kalau tidak begitu, egonya masih kuat. Tapi syarat utamanya nanti supaya begitu, ya, ini hafalin dulu. Innallaha astara, innallaha astara, innallaha astara. Yo, innallaha astara, innallaha astara minal mu'minina, innallaha astara minal mu'minina, innallaha astara minal mu'minina, innallaha astara minal mu'minina. Sesungguhnya orang-orang muslim Allah telah membeli, ya, anfusahum wa amwalahum, anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gampang ya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi ketika kalau ini nanti sudah jalan masuk ke koridor hati, nanti panjenengan akan cepat, jiwanya akan cepat keluar. Dan itu yang harus dilakukan begitu. Itulah nanti yang dinamakan mati sakjroning urip. Selama jiwanya masih terbelenggu dengan badan, itu belum spiritualis. Jadi jiwa itu harus keluar, karena badanmu sudah dibeli oleh Allah. Dan yang namanya jiwa itu pengennya segera keluar, pengennya segera mati. Maka kita harus segera mati, karena kita sudah dibeli. Diri kita sudah dibeli. Yang namanya diri itu mengenal diri dari
fisik maupun rohani sudah dibeli Allah. Kalau kita ikhlas, maka kita dapat jannah. Nah, inilah nanti kalau masuk ke akikoh, Mas Aryo dan teman-teman, sahabatku semuanya. Makanya panjenengan kenapa harus akikoh? Karena kita sudah dibeli oleh Allah. Maka kita harus membayar kembali. Kita membelinya dengan apa? Dengan akikoh, supaya kita bisa apa? Bisa menggunakan badan kita lagi. Badan kita yang sudah ada Allahnya, sudah dikembalikan ke Allah, sudah dibeli Allah, kasihkan Allah. Membayarnya kita dikasih amanat. Makanya ini namanya kan amanah. Semua ini kan titipan. Artinya apa? Memang miliknya Allah. Kita diberi amanat. Membelinya amanat dengan apa? Dengan akikoh. Alhamdulillah anaknya sudah akikoh luar biasa. Yang anak-anaknya belum diakikohkan, tolong segera diakikoh. Membayar amanahnya Allah. Ya. Jadi semua ini tolong sadar sesadar-sadarnya bahwa kita sudah dibeli oleh Allah. Yang namanya dibeli oleh Allah itu diganti ganjaran. Nanti supaya kita bisa merasa, ya Allah, saya memang sudah dibeli Engkau, bagaimana aku harus bersikap? Pertanyaannya kan begitu. Kalau sudah dibeli oleh Allah, langsung Ari coba cepet terus paling belakang. Agak lagi naik. Ini ya, ini. Sorry, sebentar. Ini kuncinya. Kalau sudah dibeli Allah, panjenengan nothing. Samina wa ta'na. Samina wa ta'na itu nothing. Tutup mata erat-erat dan aktifkan pendengaran. Jadilah pendengar yang baik. Makanya di spiritual, panjenengan semua sekarang tak sadarkan kembali, tak bukakan hatinya. Kenapa? Kalau di spiritualis seperti hakikat belajar begini, kita dimohon untuk tidak banyak bertanya, dimohon untuk banyak mendengar. Ketika kita bertanya, egonya banyak berbicara. Opo yo tanya, opo yo tanya, sehingga pertanyaannya banyak dihinggapi, diinspirasi oleh ego-ego keingintahuan. Yang keingintahuannya mungkin ingin menguji, ingin melakukan justifikasi, berprasangka, menguji kepintaran, menguji kepandaian dan sebagainya. Masuk ke sini, duduk diam, dengarkan, begitu bagus lakukan. Itu namanya sami'na wa ata'na. Kalau panjenengan bisa jadi sami'na wa ata'na, panjenengan pasti dan bisa dipastikan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu orang yang mau mendengar. Kalau menjadi pimpinan-pimpinan, jadi orang apapun panjenengan tidak bisa mendengar, Anda bukan orang yang bijaksana. Orang yang tidak bisa mendengar pasti emosional, pasti pikirannya pendek. Mudah-mudahan yang di sini semua sudah terlatih mendengar. Mendengar saya walaupun mungkin salah, dengarkan. Insya Allah nanti ada koreksi dengan sendirinya. Selama kita menghadirkan Allah, menghadirkan Rasulullah, insya Allah kita dipandu. Sekarang kalian harus bertanya kepada saya. Mungkin berpraduga, kok Pak Joko, apa kok bisa kayak gini? Saya dapat dari mana? Iya kan? Saya juga sami'na wa ata'na kepada guru-guru yang mulia. Saya banyak mendengar. Dan kebetulan mungkin tidak boleh disombongkan, tapi tidak boleh ya. Ya kayak seakan-akan bisa merasakan ya. Jadi wah ini bagus, ini luar biasa, harus dilihat aja. Jadi ilmunya itu kayaknya turun terus. Coba setiap minggu saya kasih begini, kalian belajar pasti. Ini baru satu slide loh. Nah, itu kok saya diajak di Poltekkes. Di Poltekkes saja 65 slide. Terus jadi 10 sekelengar kabeh ya, Al-Fatihah gitu aja tuh. Itu saya buat itu ada 65 slide. Tapi begitu mungkin sampai 10 itu udah dengar-dengar. Aku ya sudah dengar Al-Fatihah kalau itu aja tuh.
baru menjelaskan insan. Itu mau mengenal diri itu alon-alon. Di dalam itu luar biasa. Ya, ini kuncinya sami'na wa ata'na. Panjenengan ikhlas ya. Sami'na wa ta'na ini kuncinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas apapun mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nothing. I am nothing. If you are something, then you will get nothing. If you are nothing, then you will get something. Itu kata Maulana. Jadilah seseorang yang kosong. Ketika Anda menjadi kosong, Anda akan menjadi sesuatu yang berisi. Tapi kalau Anda merasa orang yang sudah berisi, maka Anda akan tidak mendapatkan apa-apa. Karena sudah merasa full, sudah merasa berisi, ketika ada masukan-masukan tertolak dengan sendirinya. Maka apapun panjenengan, be nothing. Itu tidak hanya be, tidak hanya get nothing. Kalau get nothing itu masih sementara. Be nothing. Kalau be nothing itu sudah wajib, harus be nothing. Then you will be something. Kalau if you get nothing, you will get something. If you are nothing, you are something. Wes itu luar biasa. Udah pelajaran wah TUPBGT udah. Setelah sami'na wa ata'na, yang kedua, taati perjanjian dengan Allah. Taati perjanjian dengan Allah bahwa kita sudah dibeli dengan diri dan harta. Ya, yaitu caranya diri dengan dijual, dibeli diri dengan harta. Sikap kita adalah pelayanan dan pengorbanan, service dan sacrifice. Hidup kita sudah diberi Allah, maka kita bertindak sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu kepada siapa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri minkum. Taat kepada ulil amri minkum itu taat kepada otoritas kita, yang dimana kita sedang diotorisasi. Misalnya Anda di zawiyah ini, otoritasnya saya, maka sami'na wa ata'na kepada otoritas itu. Insya Allah majelis itu akan bangkit, tumbuh dan berkembang luar biasa, pasti. Karena itu janji Allah. Kalau Anda di Poltekkes, pimpinannya siapa? Taati pimpinannya. Sami'na wa ata'na wa ulil amri minkum. Dengan catatan yang ditaati tidak melanggar yang diperintahkan Allah. Tidak usah berprasangka dan berjustifikasi. Kok pimpinan perintahnya kayak gini? Just do it. Kalau ada koreksi, diomongin baik-baik. Bapak kayaknya bukan begini deh, kayaknya begini gitu. Tapi jangan di depan terus ngomong, akhirnya menjadi fitnah, jadi gosip. Apalagi suka menilai. Kalau suka menilai, ini suka menilai Anda, nanti Anda akan dinilai. Kamu sedang misalnya Mas Sulis suka menilai saya, ngomong sama Mas Taufik, sebentar lagi Mas Taufik dinilai juga. Kalau ada yang ngomong prasangka, ngomong justifikasi, ditunggal umum. Ada debat, ada argumentasi. Debat buat, berargumentasi boleh. Kalau debat itu pokoknya, jadi mempertahankan idenya sendiri harus dituruti, harus. Tapi kalau berargumentasi, saling beradu pendapat, dan kemudian diambil satu kesimpulan, dan kesimpulan itu dipegang oleh bersama, itu boleh. Itu tidak setan. Tapi kalau berdebat oleh Maulana, pergi, karena itu setan. Jadi berdebat sama sedikit berargumen agak beda ya. Kalau berargumen saling tukar-tukaran ilmu dalam rangka intellectual discourse gitu, dalam intelek, itu oke. Tapi jangan sampai berdebat ya di
ya stasiun TV itu pada batu-batuan pokoknya ini kan itu pokoknya nggak ketemu titiknya yang duanya akhirnya jalan. Nah, paham ya? Untuk mati sak jroning urip samina wa atuna binathin, dan kemudian service and sacrifice, pelayanan dan pengorbanan. Pelayanan itu pelayanan kepada siapa? Pelayanan kepada Kanjeng Nabi. Hidup kita itu untuk menjadi kacungnya Kanjeng Nabi. Paham ya? Kita sudah diberi Allah untuk melayani Rasulullah sebagai kekasihnya Allah. Kita sudah diberi Allah, diri dan harta kita sudah diberi Allah. Nah, diri dan harta kita itu untuk dipakai melayani. Melayani siapa? Melayani sesuatu ke Rasulullah. Masa aku kasih, pokoknya yang benar Rasul, harus melayani Rasulullah. Terus pengorbanan. Pengorbanan itu dengan jiwa dan hartanya. Pengorbanan itu yang benar adalah sesuatu yang melekat kepada diri kita. Ya. Jadi kalau pengorbanan dengan tidak mengurangi rasa hormat Mas Aryo mengorbankan hartanya, sebagian hartanya untuk diberikan alat rebana, diberikan kepada kita. Itu namanya pengorbanan harta. Tapi pengorbanan yang lebih berat dan lebih dinilai oleh Allah adalah pengorbanan yang melekat kepada diri kita. Pengorbanan yang melekat kepada diri kita, yang langsung melekat kepada diri kita itu apa? Satu jiwa kita. Makanya kalau syahid nilainya jangan, karena sudah dibeli kok. Jiwanya sudah diserahkan betul. Akhirnya dia dipakai untuk berperang fisabilillah. Akhirnya meninggal, ya pasti jannah. Karena ini sudah janjinya Allah. Nah, kalau panjenengan tidak bisa berperang jihad akbar, maka ada jihad akbar, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi pengorbanan yang luar biasa adalah pengorbanan melawan hawa nafsu, karakter buruk. Karakter buruk itu dimulai dari hal-hal kebiasaan buruk. Sing biasa ngerokok ya rasa ngerokok, kok angel banget. Itu baru kebiasaan, belum karakter. Anda belum dituntut karakter, masih kebiasaan dulu. Sekarang yang harusnya panjenengan ini tidur, biasanya jam segini tidur nonton TV, panjenengan harus datang ke sini mendengarkan. Ini namanya kebiasaan. Dan nanti kalau sudah ada service dan sacrifice, Anda akan mengalami keguncangan. Pahami ya? Panjenengan akan mengalami ujian berat. Kalau Anda melakukan pelayanan dan pengorbanan, panjenengan semua termasuk saya akan mengalami guncangan, akan mengalami ujian berat. Ujian beratnya adalah terisolasi atau diisolasi. Jadi Pak Marsum semangat, karena panjenengan lagi spiritual journey, perjalanan spiritual tahap pertama. Ketika kita sudah memahami ini, tahap pertama Anda, pasti panjenengan akan diisolasikan oleh orang maupun terisolasi oleh Anda sendiri. Diisolasi oleh lingkungan, itu bisa diisolasi oleh keluarganya, anak, istri, sanak saudara, teman-teman kantor dan sebagainya. Karena Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda. Dulu begini kok sekarang begitu, dilihat seperti aneh. Orang yang tidak berspiritual akan melihat kita orangnya aneh. Maka sekarang saya buka ke Pak Marsum, kenapa saya dinamakan wong edan? Ya, iya itulah karena ngedan. Gitu. Ngedan kepada siapa? Ngedan kepada Rasulullah, ngedan kepada Allah. Nek jenengan dulu kayak kenter ya lulus. Tapi edan dalam artian yang benar. Anda menjadi benar. Kok dulu gak pernah sembahyang, sekarang sembahyang sampai
ya kan? Dulu biasanya jam segini di rumah ada, udah tidur, sekarang nggak ada, pergi ngaji. Aneh, orang melihat aneh. Terus diparani orang, yuk nonton bioskop, enggak, aku main ngaji, ya beda. Akhirnya nanti teman-teman yang akan mengajak yang tidak dengan vibrasi yang sama, dia akan serta-merta akan menyingkir dengan sendirinya. Maka dia akan mengisolasi, Anda akan diisolasikan oleh rekan-rekan, saudara, teman, apapun itu yang tidak tervibrasi sama dengan panjenengan. Itu camkan betul-betul, jadi jenengan tidak usah kaget. Tahu-tahu istrinya marah-marah, ngaji kok sampai jam 12. Jenengan karena ngedan sampai jam jiwil nggak krasa Pak. Kok tekan omah ki pegel kabeh. Pas ning kene ki ora krasa. Tak sebuli ya turu kabeh. Wis. Kok tekan omah takon mangkat pun ora gelem. Kok nek semangkat tekan seneng, tapi memang mangkat ki aras-arasen. Nek aras-arasen itu mangkat. Ojo nek ora aras-arasen turu. Karena ikut spiritual yang saya buat gini, itu Anda nggak terasa. Nanti tahu-tahu jam 11, tahu-tahu jam 12, tahu-tahu jam 1 malam. Nggak terasa, enak aja. Lah kamu ya kan mengalami ekstasi. Itu namanya spiritual ecstasy. Ekstasi itu tidak harus minum pil koplo. Ikut spiritual itu juga bisa ekstasi. Yang dinamakan spiritual ecstasy. Sehingga kentir Pak. Ya. Ngaji dikira ndak boleh joget-joget sakarpe, dikira bid'ah haram dan sebagainya. Kalau Maulana melihat orang joget-joget karena dia kentet, dia sedang happy yang luar biasa, Maulana membiarkan, tidak ingin mengganggu. Lagi kan dugem gini-gini, Allah, ya, it's okay. Oleh orang yang anti thariqah, ngaji kok beda, ngaji gini-gini, ya bid'ah. Padahal tidak mengerti prosesnya zikir itu kita bisa spiritual ecstasy. Lo rasa adu-adu, jadi kan turunan alon lah, gedung baru jebret, orang ngurusi tangga ini turun, godes. Jadi udah turu kabeh makanya sampai ning ngene persawi omahku tak tutup kenceng ben ra krungu salen jenengan yang wis ekstasi aku ora iso mendang mesti jedul wis jedul dikai tambahin mic ya ta kuwi gendeng ya wis jedung paling banter ditambahin mic sisan kan sebenarnya kita terus otaknya nggak waras. Kabeh dianggap podo kabeh. Nah, ketika dianggap podo kabeh itu, itulah kita diomongi oleh orang itu kentil. Terus orang kan kota kromo, tapi jangan begitulah. Kita tetap pakai adab. Ya ini kene kan kabeh kono ngarep kan gendruwo kabeh. Saya kira jadi Sunan Kalijaga kabeh. Ya ini mati sajroning urip ya sudah paham ya. Jadi jangan dipanggil yo kesini datang kan dirimu sudah dibeli. Itu dibeli itu ya dibeli oleh Allah, dibeli oleh Rasulullah, dibeli oleh sahabat, dibeli tabi'in, dibeli oleh aulia Allah, dibeli oleh guru kita. Jadi yang namanya koneksi itu seperti kabel. Nanti kita oke. Ini yang penting mati sajroning urip pahami betul. Kita akan masuk ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Hari Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Reza
muttaqun astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annallahumul jannah. Oke ya, dihafalin ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Pak Subhi sudah bisa hafal? Bismillahirrahmanirrahim ya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annallahumul jannah. Oke, panjenengan dihafalin, dimasukkan ke dalam hati. Kita lanjutkan karena ayatnya masih ada beberapa. Ini baru menyadari kita dibeli, belum ditarik keluar. Kalau sudah dibeli mati, maka nanti gambarnya kayak tadi keluar. Kita harus menyadari pas ngomong innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annallahumul jannah, kita mati. Paham ya? Kita meninggal sudah dibeli. Yang beli siapa? Allah. Jadi cuma macam-macam. Nanti kuaplai karo gurune iki sama gurune wajar jane. Saiki paham ya sekarang ya. Nanti kuaplai karo gurune iki biasa. Karena kalian itu sudah dibeli Allah itu nanti sababiyah. Dibeli Allah, dibeli Rasulullah, dibeli sampai ke guru kita. Jadi dipentungi. Jadi itu sudah dibeli. Nanti kalau dibeli jalan bi annallahumul jannah. Ya, mudah-mudahan dengan mulai paham ini, mudah-mudahan zawiyah kita menjadi semakin bagus, semakin berkembang. Saya membuat hati panjenengan bisa sama, emotional bonding, terikat ke emosionalnya itu juga tidak gampang. Saya mengajari panjenengan langkah demi langkah. Saya pun juga mengalami ujian yang berat. Dulu juga pernah dianggap teroris sampai mau ditahan di polisi. Juga dianggap oleh internal komunitas kita aja saya dianggap keluar dari Naqsbandi. Jadi saya juga sudah mengalami ujian-ujian itu. Dianggap wong kentir, dianggap ning Naqsbandi ngajari sing ndak bener. Ya kan, saya kan sudah mengalami. Komunitas sudah datang pergi silih berganti. Dan ini insya Allah mudah-mudahan panjenengan semua ini khairu ummah lah ya. Juga apa nih sahabat-sahabat yang baik, khairu sahabah, khairu ashabi ya. Ya. Sing mantep sorana orang sesat-sesatan. Nah, sesat kita memang dalam kesesatan sejati, di dalam ihdinas siratal mustaqim. Ini membuat begini hatinya bisa begini juga memang susah. Ini bisa panjenengan ini. Insya Allah panjenengan nanti bisa ngerasain juga. Kan pakai rasa, pakai tes. Ya. Anda nanti sudah ada ayatnya mata ada ya, sudah lisan sidik juga sudah, lisan hak sudah. Sekarang ini mati, ya. Mata sudah, telinga sudah, lisan sidik. Nanti yang belum menyusul ya. Oke ya. Mati sajroning urip, sikap kita adalah samikna wa atokna, service and sacrifice, pelayanan dan pengorbanan. Pelayanan itu melayani Allah, melayani Rasulullah. Sababiyah itu turun-menurun satu garis lain ya, yang nyambung. Lanjut halaman kedua. Ini ya oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini koneksitas. Koneksi orang teko koneksi diajari koneksi urung koneksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah itu menyerap energi. Itu bukan connect, itu menyerap energi. Dia menyerap energi pasti kan naik. Tapi belum connect. Connect ini mau fana fil lain, fana virus.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Lagi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Lagi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Lagi wala tahsabanna Fi sabilillahi amwata. lagi Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. oke. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Lagi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Sambil dihafalkan bahwa sekarang saya tanya pribadi panjenengan, kita ini namanya koneksi. Koneksi itu adalah antara dunia dengan alam barzah, antara guru dengan guru, antara murid dengan guru spiritual. Sekarang antara dunia dengan alam barzah, bisakah terjadi koneksitas? Pertanyaannya itu dulu. Dunia dan barzah, bisakah kita berkoneksitas? Biar cepat ya, oleh bisa, bisa dan sangat bisa. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Apakah kalian mengira orang-orang yang meninggal dunia fi sabilillah itu mati? Mereka tetap hidup di alamnya dengan ridhonya Allah. Artinya orang syuhada itu masih hidup tapi di alamnya, bukan di alam dunia. Tetapi mereka bisa berkoneksitas dengan orang-orang yang masih ada di dunia. Jadi insya Allah kita nanti kalau jadi orang-orang spiritualis, mudah-mudahan kalau kita meninggal dapat ini, bal ahya'un, tetap hidup inna rabbihim yurzaqun. Mudah-mudahan kita tetap seperti itu. Kita bisa hidup di alam dan kita bisa berkomunikasi dengan dunia. Tapi yang bisa berkomunikasi dengan kita tentunya orang-orang yang terpilih. Maka belajar mulai sekarang. Kalau kita jadi dunia sudah mampu begitu, nek mati lebih dari itu. Suratnya gimana suratnya? Makana fi hadhi a'ma fahum fil akhirati a'ma. Kalau panjenengan buta spiritualnya di dunia, panjenengan di alam setelah meninggal akan lebih buta. Tapi kalau panjenengan hidup di sini lebih, nanti meninggal lebih lagi. Jadi kualik lagi. Jadi yang senang gitu, spiritual yang senang, yang happy. Makanya saya selalu ngomong sama Ari, we are happy spiritualis. Jadi sekarang yang maksud ngerti happy itu begitu loh. Mangkana fi hadi amal fa fil akhirati, yang bahagia, yang senang. Ya, itu diapali. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kayaknya nanti pas kita diem lali ora tekan. Waduh, kayak tak lihat nih wajah-wajah yang belum siap melompat. Pas ngomong innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bermaksud ini
wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi lali. Mati, connect, bablas. Sebentar lagi kita akan bablas. Tapi sing bablas ini lali pasti karena ayatnya untuk tuh. Sing dikoreksi marasi ya fafa fatahajjat bihi wa minal laili fatahajjat bihi. Gitu. Oke, ini bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Barang ya wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Gampang ya? Gampang kan? Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Siapa yang hafal 2 ayat 1 dan 2? Sajroning urip dan ini siapa? Yang bisa cepat? Salah nggak apa-apa. Yo Prapto. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Oke, sambil ditulis lanjut Om. Nek wis tekan mati dibeli konek mencelat kita haji. Jadi itu kita itu nek jenengan itu surat di duit kabeh ora iso haji. Wis mau tekan haji. Bismillah, nanti niatnya haji, jiwanya akan datang sana. Jadi jangan dikira yang di Mekah itu goibnya itu lebih banyak daripada sing urip. Ya ada itu ada terus, masih muter aja. Sing perang Badar itu akhir haji mangkat kabeh Mas. Sing perang Badar itu Fatimah, Sayyidina Ali Kubro, Fatimah, haji kabeh. Kanjeng Nabi di situ kok. Kanjeng Nabi di situ, semuanya di situ semua lah. Semua sahabatnya semua 124.000 di situ semua. Goibnya itu hidup semua. Ada semua. Oh dibawa ora bakal iso sampai mati ora bakal iso insyaallah. Nek iso sing ngebom ku mati dhewe. Itu dijaga insyaallah. Sini mau pilgrimage for the soul, menghajikan jiwa. Nanti jenengan ini rahasia banget ini. Nanti jenengan kalau ketika sakit kan lama-lama down gitu kan, kesehatannya turun sampai diajak bicara Anda diam aja. Itu Anda nanti pilgrimage for the soul itu bisa. Anda langsung tahu-tahu sudah ke sana karena ini sudah latihan. Tahu-tahu Anda sudah ikut tawaf di sana, jadi sudah damai nyaman. Digugah-gugah nyaman, tahu-tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya latihan ini. Sakit tidak apa-apa, sakit sudah dibeli. Ya. Makanya nek zaman dulu tuh sakit orang diobati macam-macam. Jadi ditambahi sholawat aja. Malah ditambahi macam-macam itu tambah jadi macam-macam. Dulu kan nggak ada tambahannya sholawat tibul qulub. Obat itu kan bahasa Arabnya tib. Tib itu tok sama ba. Tok itu adalah 9. Kanjeng Nabi. Ba itu bahrul qudroh. Jadi apapun yang sakit kembalikan kepada tok, maka nyambung ke bahrul qudroh, sembuh. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi. Ya kan?
afiatal abdani wa diya wa shifaiha wa terus wa nawari wa nuri absara wa diya wa ala wasallam. Oke, ini kunci soul living the body, kunci raga sukma ki angling dharma. Nah, ini yang dinamakan dengan guru, just stay at home only all the time, but he can go anywhere, any place, at any time. Enggak, teknologi ditutup mati, insya Allah betul ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, orang yang bisa rego sukma itu makamnya sudah makam mahmud. Sing soalnya niki aulia Allah, nek paranormal dihapusi insyaallah. Jadi karena makamnya makam mahmud, sing dijabah begini ya makam mahmud. Ben cepat rego sukma, syaratnya apa? Sholat tahajud. Ya, oke. Ini kita bahaya ya, jangan dijual umum loh ya. So aku masuk penjara ya. Wa minal laili fatahajjat bihi. Astagfirullahaladzim, dibuang dulu. Nanti kalau lisan sidik lisan aku bahaya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yuk. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi ya. Wa minal laili fatahajjat bihi. 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 Nafilatan laka asa. Nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung ya. Wa minal laili fatahajjat bihi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ini disambungin aja. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira
wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil. Ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil wa qul ja'al haqqu wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil. Lagi wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa innal batila kana zahuqa. Dari depan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa kharijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, dihafalin ayatnya. Nanti kalau sudah bisa dipraktekkan, dihafalin. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yang kedua, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Bisa ya? Nah, Pak Marsok juga mulai harus belajar kuncihu ya. Kuncihu bisa karena setiap khotam khojah kan ada kuncihu itu untuk menuju guru sejati. Kalau panjenengan ingin bertanya kepada guru sejati, pakai kunci itu. Wajah Nabi Baina Alim Sadda Menakhul Fihim Sadda wa Syekh Zon Nusir wa Ka'ayim Min Dapatil Tahni wa Rizquha Allah wa Rizquha Ibu Subhanim ila Nansuru Faqad Nasurullah wa Nakhawaja Ladina Kafaru Thani Asnaini Huma Fil Ghayri Qawlin Sa'ibi Ila Tahsadina wa Ma'ana Fa'anzal Musakinata wa Ali wa Idaw Bijunal Abdara wa Kalimat Ladina Kafar Sufla wa Kalimatullahi Yallahu Anzil Hakim Natina Nisbih Dina Su'asal Mustaqim baru Muhammad Rasulullah waladina ma'asyida wa al-kufar ruhama wa bainahum tarahum sujud ya kafar min Allah ridwana simahum fi wujuhin athari sujud dalika masrafit tawrad wa masrafil injil gazarina khawaja akhraja fasl alladhi wastawa ala suki yujibu zira'a yudabirul kufar wa aladihim minhum maghfir wa ajra'adima. Itu suratnya panjang tapi gampang. Kalau sudah enak nanti dipakai untuk sholat. Ya ini ya tugasnya. Lanjut Om.
Ya, ini sudah. Saya cuma bawa itu. Mudah-mudahan hafal, mudah-mudahan sudah bisa dibuka hatinya oleh Allah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Ari, dimatikan videonya dulu. Saya mau buka satu persatu.